Nah, Garam yang sampai kamarnya sangat gelisah melihat Jungnam di sana. Apalagi Jungnam menyinggung apakah permainan tim rugby membaik karena doping. Dan memang benar, obatnya sudah nggak ada di laci, sehingga Garam segera mencegat Jungnam. Sayangnya, Song Jun ada di sana, sehingga Garam nggak mungkin membahas hal itu. Di lain sisi, Ujin kini terbaring di rumah sakit dengan sangat kecewa setelah melihat ibunya yang malah khawatir karirnya sebagai atlet. Padahal yang harusnya dikhawatirkan ibunya adalah Ujin sebagai anaknya. Yah, untung ada Iji yang segera melarikannya ke rumah sakit, di mana paginya ia langsung melaporkan hal itu dengan CCTV sebagai buktinya. Tapi seperti biasa, si kambing alasan itu hanya kecelakaan. Meskipun begitu, kepala sekolah memutuskan akan membawa masalah itu ke Dewan Komite, membuat si kambing panik meminta bantuan Jongmen. Tapi nggak disangka Jongmen malah setuju, bahkan menonaktifkan si kambing untuk sementara. Karena itu si kambing pun protes, namun Jongmen nggak peduli. Toh yang dilakukan si kambing bukan karena arahannya, jadi ia nggak mau tahu. Pokoknya si kambing tak boleh menyeretnya dalam kasus itu. Nah, Hungnam yang menunggu sejak tadi ingin segera menunjukkan obat tersebut. Untungnya Jongman yang stres akibat masalah si kambing malas berurusan dengan mereka. Membuat Jungnam gak jadi menunjukkannya, bahkan kepada si kambing. Karena itu, ia ingin membuktikannya sendiri dengan menyuruh tim rugby tes doping. Tapi Garam yang datang jelas gak membiarkannya segera menarik Jungnam pergi dari sana. Alhasil, mereka pun gelut macam bocah kesurupan, di mana tim mereka yang melihatnya malah ikut saingan juga. Jadinya, kepala sekolah pun menghukum mereka dengan bertukar pelatih sampai kedua bocah kesurupan ini berdamai. Singkatnya, mereka pun sepakat pakai alat komunikasi biar nggak macam-macam dengan timnya. Awalnya sih berjalan mulus, tapi melihat kelakuan tim rugby, Jungnam pun mulai menyuruh latihan kelenturan tubuh. Kan mereka pada bingung dong, badan yang biasanya kaku karena selalu nyeruduk macam banteng, malah disuruh lentur macam angsa. Mendengar itu, si Garam tentu nggak mau kalah, menyuruh tim aerobik latihan umpan bola. Padahal kan mereka hanya butuh kelenturan yang gemulai. Alhasil mereka semua pun jadi korban, dan karena sudah nggak tahan, mereka setuju kerjasama untuk mendamaikan kedua pelatih. Bahkan siap berbagi tempat latihan, asalkan penyiksaan itu berhenti sampai di sini. Besoknya, kedua pelatih ini masih saja berdebat, tapi saat lagi sendiri, kedua tim pun segera menculik, lalu mengurung mereka ke gudang. Pokoknya mereka nggak akan dilepaskan jika tidak berdamai. Jelas dong, Jungnam ngamuk. Tapi melihat Garam sesak nafas, ia sangat panik, ingin segera memanggil yang lain. Tapi ya, untung si Jungnam membawa obat itu, sehingga Garam pun terselamatkan. Tapi karena itu, Garam pun jujur atas penyakitnya, membuat Jungnam terperangah. Orang yang selama ini dituduhnya baik-baik saja, ternyata sangat menderita. Ia pun protes, harusnya Garam fokus mengobati penyakitnya, tapi Garam menolak sebelum kejuaraan nasional. Toh apa gunanya ia punya bakat jika tidak bisa membuka pintu masa depan kepada anak-anak itu. Jadi ia memohon agar Jungnam menjaga rahasianya, setidaknya sampai kejurnas selesai. Ya, sebelumnya si Jungnam juga rekan rugby si Garam, tapi entah karena apa ia pindah jadi atlet aerobik. Alhasil ia pun setuju untuk berdamai, meminta pintunya dibuka. Namun mereka malah lari dong. Tapi seperti biasa, si Garam langsung menunjukkan senyum paling bahagianya di depan si Iji. Malamnya, Garam pun mengajak Jungnam minum bersama, membuat mereka terkejut. Karena meskipun dulu mereka teman, tapi Jungnam adalah mata-mata si Jongmen. Karena itu, Garam menjelaskan perdamaian tersebut, sehingga mereka pun akrab kembali. Tapi ngomong-ngomong soal masa lalu, Jungnam pun cerita salah satu alasan mengapa ia pindah ke tim aerobik. Yaitu karena saat final Piala Presiden dulu, pelatih tiba-tiba mengeluarkannya dari tim inti. Namun ternyata waktu itu Garam menyampaikan ke pelatih tentang cedera si Jungnam, sehingga Jungnam yang salah paham malah mengira dirinya gak punya bakat, hingga akhirnya memilih pindah ke aerobik. Ya, kesalahpahaman itu akhirnya diluruskan, meskipun dengan cara yang kocak. Sementara tim rugby malah ketagihan dengan latihan Jungnam, karena itu membuat badan mereka nggak kaku lagi.
Begitupun tim aerobik yang karena latihan garam, gerakan mereka semakin sinkron. Artinya, kedua pelatih yang disangka nggak jelas itu justru melatih kekurangan mereka. Nah, sehabis minum, Garam pun memberi kado kepada Iji yang berisi pistol tersebut. Tanda kalau Iji sudah pulih dari karam ototnya. Intinya, Garam ingin menunjukkan bahwa dirinya tuh akan selalu ada buat Iji. Namun, ya memang ada-ada aja kelakuan si Garam yang suka mancing keributan. Singkatnya, Iji pun menjelaskan ke Dewan Komite tentang ulasan beasiswa yang dibuatnya untuk Ujin, tapi si kambing malah menggunakan itu untuk Solyon, sehingga terjadilah kekerasan malam itu. Namun si kambing selalu mengelak alasan kalau ia hanya mendidik dan gak sengaja mendorong Ujin. Jadinya, Dewan Komite pun meminta keterangan Ujin yang jadi penentu apakah si kambing akan dihukum atau tidak. Tapi, 그날 단순 사고입니다. 엄마. ya entah apa yang merasukinya, Ibu Ujin malah gak ingin mempermasalahkan itu. Toh Ujin harus fokus menghadapi kejuaraan nasional. Membuat Ujin dan lainnya sangat terkejut. Jadi sebelumnya si kambing membujuk Ibu Ujin untuk berdamai. Berjanji akan memasukkan Ujin di tim profesional melalui koleganya. Asalkan beasiswa tahun ini diberikan kepada Solyon, barulah tahun depannya akan diberikan kepada Ujin. Dan Ibu Ujin yang lebih mementingkan karir atlet anaknya malah setuju. Membuat Ujin sangat kecewa. Karena itu, Iji pun protes meminta Ibu Ujin memikirkan sekali lagi bagaimana mungkin Ujin bisa latihan di saat orang yang menyerangnya ada di ruangan yang sama. Namun, 전을 포기할까요? 그러길 바래요? 그런 말이 아니지 않습니까? 전부 다 우진이를 위해서예요. membuat Iji terdiam dan Ujin yang melihatnya hanya bisa pasrah. Alhasil, si kambing yang bertahan akhirnya memecat Iji, membuat Garam sangat kesal, tapi Iji memberi pengertian kalau meskipun sedih, ia kini dapat fokus sebagai atlet, berharap Garam menjaga atlet nembaknya, utamanya si Ujin. Masalahnya, ada yang aneh dengan Ujin, di mana skornya menurun drastis, mana si kambing ngomel-ngomel di dekatnya. Ya, ia sangat trauma dengan teriakan si kambing. Untungnya Solyon yang ngerti segera mengalihkan perhatian sehingga Ujin bisa keluar. Tapi saat di tangga ia malah terjatuh. Ya, Maung yang kebetulan di sana segera membawanya ke ruang UKS di mana Ujin cerita kalau ada masalah dengan keseimbangannya, meminta Maung menjaga rahasia itu dari yang lain. Namun tiba-tiba Song Jun yang muncul malah salah paham, mengira mereka ada hubungan. Apalagi saat ditanya, Ujin maupun si Maung gak menjelaskan apa-apa. Ya, karena sudah berjanji kepada Ujin tadi, si Maung hanya bisa minta maaf, dan itu membuat Song Jun cemburu. Besoknya, mereka pun diundang ke latihan universitas berkat rekomendasi pelatih Song. Dan karena ingin melihat bakatnya, mereka pun melakukan duel 1 lawan 1, di mana Maung berhasil menunjukkan kehebatannya, padahal masih pemula. Dan itu lagi-lagi membuat Song Jun cemburu. Alhasil, saat gilirannya, Song Jun mulai gagal fokus sehingga... Ya, nggak ada yang sadar dengan itu, di mana Song Jun ngaku baik-baik saja. Malamnya, ketika Garam memberi semangat Iji lewat telepon, Solyon tiba-tiba datang, menjelaskan kalau Ujin hilang entah kemana. Jelas saja, Iji yang mendengarnya panik, ingin segera mencari, tapi Ujin malah nelpon sendiri. Karena itu, Iji pun ke rumah sakit, di mana Ujin nangis-nangis sambil minta tolong. Ya, akibat penyerangan kemarin, telinga Ujin mengalami cedera parah hingga membuatnya hilang keseimbangan. Besoknya, Iji tiba-tiba muncul di arena golf, tempat para musang pendidikan ini bersenang-senang. Tujuannya untuk mengambil hati si kambing, biar dirinya diterima kembali sebagai pelatih. Melihat itu, si kambing tentu memanfaatkannya, memperlakukan Iji sebagai budak jika ingin menjadi pelatih lagi. Namun,